sambil ngabuburit lah kan gitu, Pak. Ngabuburit tahu nggak, Pak? Tahu dong. Apa coba? Kabur. Pergunakanlah teknologi saat ini yang berhubungan dengan bisnis kita. Itu hal paling simpel sebenarnya sih. Kita mau mentingin apa dulu? Ya, kalau misalnya kita pingin berjangka waktu lama, ya itu kita rem dikit. Jangan jor-joran begitu pas, bahkan sampai ada yang dia jaminkan hartanya dia hanya untuk pulang lebaran ya, kan kampung, gitu, iya. kelihatannya berduit, padahal pas balik lagi pusing. Tempel kepala. koyo. Halo, selamat siang Sukmania. Selamat bertemu lagi dalam podcast Bang Suma ini. Dalam bulan suci Ramadan ini, dalam ibadah puasa ini, saya doakan Sukmania mudah-mudahan bisa beribadah secara khidmat lah kan itu, dan menempuh puasanya secara penuh sehingga berkah yang diharapkan dan yang diridhoi sama Tuhan Yang Maha Esa menimpa juga ke Sukmania, dan usaha-usahanya juga diberkahi kan gitu. Kali ini kita dalam podcast siang ini ya, untuk menghadapi bulan Ramadan, kami mendatangkan narasumber ya yang memang sudah bakar masa dalam bidang ekonomi yang regional lah kan gitu ya, untuk per BPR-an hari ini kan gitu. Terima kasih Pak Indri ya, selamat datang. Terima kasih Pak Made, selamat datang kan gitu. Pak Indri, Pak Made, mungkin dari Pak Indri dulu ya. Fenomena apalah yang maksudnya dalam bulan puasa ini untuk menghadapi Lebaran yang ini, Lebaran tahun 2024 ini ya, tapi tahun Islamnya itu tahun 1445 Hijriah kan gitu. Fenomena apalah maksudnya, sehingga apakah yang harus kita beritahukan ke Sukmania kan gitu, sehingga ke Sukmania lancar usahanya, lancar rezekinya, mengelola usahanya bisa mudah. Apa Pak Indri? Ya, makasih Pak Edi. Buat Sukmania semua, di bulan suci ini justru sebaiknya bahwa kita lebih bisa mengatur keuangan lebih dari bulan biasanya. Karena apa itu? Kenapa? Karena pasti lebih banyak kebutuhan ekstra yang harus kita keluarkan. Pengeluaran kan gitu. Iya, contohnya misalnya yang hal sedikit aja dah. Biasanya kita habis makan tidak ada cemilan. Oh, cemilan. Tiba-tiba habis ada makan, cemilan, harus ada cemilan. Gitu. Biasanya makan nggak ada kolak. Sekarang harus kolak. Belinya nggak cuma satu. Minimal kan untuk satu keluarga. Kan gitu ya. Itu hal kecil saja yang kalau kita akumulasi dalam sebulan itu bisa menambah. Itu kalau untuk pribadi ya. Tapi kalau untuk usaha, berarti kita harus misalnya dia punya warung. Stoknya harus lebih banyakin lagi. Sehingga perlu modal ya. Perlu modal, keuangan harus nambah. Tapi fenomena gini, Pak Indri ya, nanti kita Pak Made bisa bantu jawab lah kan. Fenomena kan ini. Pada waktu mau Lebaran tahun ini ya, tahun 2024. Ini kita dihadapkan kemarin setelah Pilpres, ada masa yang telah pengumuman KPU. Terus fenomenanya ini cuaca yang tidak menentu. Nah, karena kan kata orang-orang kan gitu. Kata orang-orang itu mencari duit dalam 1 tahun dihabiskan di hari raya. Benar nggak Pak? Kan gitu Pak. Nah, itu gimana pendapat Pak Made? Iya, makasih Pak Edi. Kalau saya lihat ya, sehari-hari sekarang di perjalanan kan di itu. lapangan. Kalau saya lihat buka puasa sekarang, ramai betul Pak. Ramai jalannya ya, betul. Macet ya Pak ya? Di jalan macet, di tempat kuliner juga macet. Jadi kalau misalnya pergi ke tempat kuliner itu di mana? Ngantri. Berburu takjil, Pak. Berburu takjil. Itu macet itu. Betul. Ya, berarti menandakan kan sektor ekonomi juga tumbuh kan, UMKM-nya kan gitu. Iya, betul Pak. Jadi kalau melihat dari situ, ya mudah-mudahan yang kita lihat di lapangan bertumbuh semua sehingga ekonomi lebih baik. Tetapi dengan
cuaca yang tidak bersahabat ya, karena kadang sering saya pas pada waktu mau berburu takjil pada waktu sore hari kan gitu, berangkat jam 4, nampaknya sambil ngabuburit lah kan gitu, Pak. Ngabuburit tahu nggak, Pak? Tahu dong. Apa coba? Kabur. Ya, ngabuburit itu kita menjelang buka puasa itu jalan-jalan lah, mengisi waktu untuk sambil berbuka. Cari makanan yang kita sukai untuk berbuka itu. Pas pada waktu kita cari hujan. Sampai hujannya itu tidak sebentar, sampai mau udah berbuka sampai isya kan gitu. Ya, saya itu kadang berpikir, kasihan ya yang ya kita jualan-jualan yang apa, yang maksudnya yang jualan cuma sore hari, tetapi pada waktu itu cuma hujanan gitu. Kadang yang kita pikirkan itu, ya Sukmania, apakah kita contoh itu, nah kalau jadi keluarga besar Sukmania kan gini kan gitu loh. Kasihan juga kan gitu. Gimana Pak Made, pendapatnya Pak Made? Iya, kalau melihat faktor hujan tadi kan memang karena cuacanya bukan dari pagi itu mendung sore hujan, biasanya panas, siang panas kan, sore tahu-tahu mendadak mendung langsung hujan. Nah itu yang kita memang susah prediksi sekarang. Ya kalau untuk cuaca kira-kira ya kalau bisa lihat ramalan cuaca perlu dilihat juga Pak. Untuk pedagang itu kan, karena jangan sampai membuat berlebih tahu-tahu persiapan untuk sore, ternyata sore ya, itu kebanyakan kan gitu, karena kan pada waktu cari uangnya itu pas pada waktu sore hari lah kan gitu. Iya. Pada waktu itu makanan apa pas cari uang kan gitu Pak Made, Pak Hendri kan gitu. Ya itu gimana, takutnya nanti kan imbasnya itu ke Sukmania. Iya. Sukmania itu imbasnya gimana Pak? Oh dia belum bisa memenuhi kan gitu loh. Iya. Untuk apa namanya ini nggak habis pun susah kan gitu loh. Kalau menurut saya Pak, Sukmania itu zaman sekarang lebih dimudahkan dengan teknologi. Ya, contoh hal paling simpel. Di saat ada yang beli dagangan kita kasih kartu nama atau kita minta nomor WA-nya supaya kalau besok dia mau order lagi, kita bisa WA dia. Jadi tanpa terhalang oleh cuaca. Dari one stop service ya? Iya dong. Jadi dari rumah pakai jas hujan lah, langsung nganter. Kan bisa. Jadi pergunakanlah teknologi saat ini yang berhubungan dengan bisnis kita. Itu hal paling simpel sebenarnya sih. Ya, jadi nggak nunggu aja, tapi kita harus aktif dengan database yang ada di kita, calon-calon pembeli atau pembeli yang sudah pernah beli kita itu kita share, kita informasikan dagangan kita. Dan bisa delivery-nya free gitu loh. Karena kan yang kita khawatirkan kan gini, kadang Sukmania kan ada kewajiban kemana, kewajiban ke BPR, kewajiban memenuhi gimana nanti mau membelikan baju baru buat keluarganya, kan gitu Pak Made. Yeah. Gimana itu Pak Made supaya Sukmania gimana lah ngatur dan sebagainya kan gitu. Yeah. Yang kita takutkan nanti udah nggak dapat uang pada waktu usaha di bulan puasa ini, apalagi menghadapi Lebaran. Pas pada waktu Lebaran ini kan paling nggak itu makanan kan banyak daging-dagingnya kan gitu Pak. Ada sambal goreng, ati, daging dan sebagainya. Gimana Pak Made? Ya, kalau saya sependapat yang disampaikan Pak Hendri, jadi bisnis itu kita harus terus berusaha membuat inovasi bisnis ya. Kalau sekarang dibilang tadi kita manfaatkan tuh digital itu. Jadi saya kira bagus itu. Jadi jangan, ya walaupun kita sudah ahli di bidang kita menjual makanan ya yang tradisional aja, karena sekarang faktor-faktor cuaca dan lain sebagainya itu, sekarang ada teknologi, manfaatkanlah itu sehingga membantu. Kita juga terbantu dengan teknologi itu. Sekarang kan misalnya seperti GoFood itu kan membantu juga itu. Jadi para pedagang yang dulu jualan satu tempat, siapkan sekarang untuk bekerjasama dengan aplikasi itu Pak, kayak GoFood itu. Jadi saya kira itu membantu. Karena kan gini Pak, fenomenanya itu kadang ada apa, kalau menurut Pak Made sama Pak Hendri ya nanti satu-satulah yang ngasih pendapat kan gitu loh. Fenomenanya kan gini, kita viral, kita baru viral kan gitu, pasti banyak ke situ terus kan gitu. Mungkin kita nggak tahu rasa gitu, tapi yang penting penasaran kan gitu loh. Gimana? Apakah
rasa mengalahkan penasaran apa ya? Penasaran itu mengalahkan rasa makanannya gitu. Saya dulu kali ya, Pak ya. Ya, Oke. silakan. Jadi kalau menurut saya, kita tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya hanya untuk viral, sesaat aja Mas. Pasti gitu sesaat. Ya. Betul. Tapi kalau kita itu dikemas, ya, kita buat viral dan menjaga mutu dan kualitas, ya, itu pasti berjalan dengan lama, kontinuitas kontinu. berlanjut terus. Contoh misalnya, ya, mungkin kita semua pernah atau mungkin Sukmania pernah kita ke tempat belanja atau ke tempat kuliner kan gitu ya. ya, yang mungkin masuk-masuk Sampai hidden gem, ngantri ya. hidden gem gitu ya, sampai orang pada umumnya nggak tahu. Tapi kenapa kok orang itu bisa Bertahan pada lama. ke situ di tempatnya yang lama gimana? Pasti karena dia menginformasikan melalui digital. Digital. Kalau nggak kan nggak mungkin. Mungkin. Gitu. Gimana kalau Pak Made? Iya, jadi sekali lagi sekarang teknologi yang maju dan bagus, kita yang biasa tradisional, kalau saya bisa sarankan ke Sukmania, ikutilah teknologi itu. Karena itu sangat-sangat membantu. Saya ada contoh, dulu kan kita, anak saya belanja pasti nyari makanan, tidak keluar aja gitu Iya. kan. Sekarang dengan digital nih, ngapain Pak hujan-hujan keluar? Udah tinggal WA, tinggal kita pakai aplikasinya udah datang nanti gitu. Tetapi kan ini kan gini Pak Made, yang terpenting kan kontinuitas UMKM ini kan bisa berjalan terus kan gitu loh. Betul. Nah, itu Iya. fenomenanya kan gitu, sehingga apa namanya Sukmania itu usahanya itu kan berkelanjutan yang kita harapkan kan gitu. Betul. Ya kalau kita tidak apa ya Pak, yang memikirkan UMKM itu kalau tidak kita siapa lagi kan gitu. Betul. Kita kan pejuang-pejuang UMKM kan BPR ini kan gitu ya. Iya. Oke. Terus ada hal lain lagi kan Pak, fenomena yang banyak itu kan gini, setelah Lebaran dan sebagainya kan gitu Pak, uangnya itu udah habisin pada waktu Lebaran kan gitu. Tetapi setelah Lebaran 2 hari 3 hari, wah sakit kepala Pak. Pusing kan gitu. Banyak koyo ditempel di kepala, di sini dan sebagainya. Saya masih banyak melihat, terutama di pinggiran-pinggiran itu, kalau orang sakit kepala itu ditempel kayak koyo yang putih-putih gitu loh. Pernah melihat nggak Pak? Pernah. Nah, gimana itu pendapat Pak Indri? Ya, itu tadi kita mau mentingin apa dulu. Ya, kalau misalnya kita pingin berjangka waktu lama, ya itu kita rem dikit. Jangan jor-joran begitu pas, bahkan sampai ada yang dia jaminkan hartanya dia hanya untuk pulang Lebaran ya, kan kampung, gitu, iya. kelihatannya berduit, padahal pas balik lagi pusing. Tempel kepala. koyo. Kalau nggak tempel es batu di Es sini. batu. Jadi Biar dingin. yang penting kita bisa merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan uang. Bisa berkumpul dengan keluarga itu kebahagiaan yang tak ternilai. Kalau menurut saya. Oh, luar biasa Gitu. gitu. Emang sih bener apa namanya sekarang fenomena ini kan bukannya makanan aja lah yang gitu ya, bukannya baju baru kan gitu ya. Yang penting apa? Pertemuan antar keluarga ya. Iya. Karena selama beberapa ini kan juga kita dijauhkan dengan teknologi Pak Made. Betul. Bener nggak Pak Made? Betul. Ada ya. juga kan? Karena sekarang wah kalau pulang misalnya orang di daerah kan saya di Jawa misalnya. Dia di luar Jawa gitu kan ingin ke Jawa, wah udah ada teknologi nggak usah datang lah. Hanya say hello. Video call. Video call. Nah, itu ada juga Pak. Karena mungkin memikirkan habis hari raya itu akan ada pengeluaran atau kebutuhan lagi. Tetapi, kan bisa gitu. Tapi kebersamaan itulah sebetulnya hakikatnya hari raya. Hakikat untuk manusia kumpul. ya gitu ya. Memang benar sih hakikat manusia itu sebenarnya kalau manusia yang normal lah kan gitu ya. Kita itu pengen ketemu ya. Hanya setahun sekali. Setahun sekali kan gitu. Tetap ketemu sama apa? Ketemu bertatap muka kan gitu. Ketemu bahagia dan sehat kan gitu kan. Gitu. Makanya jangan apa ya terlalu kadang udah asik dengan sendirinya itu nggak mau bertemu dan sebagainya itu yang kurang maksudnya kurang bagus lah kan gitu ya. Tapi makanya dengan Sukmania ini yang dari Bank Sukma ini kan juga ketemu di kantor Bank Sukma ini kan puas kan gitu. Puas. Seneng kan gitu. Apalagi bisa melihat yang ya semangat. Bener nggak Pak? Itu maksudnya meskipun teknologi tinggi, pertemuan tatap muka itu penting. Kita masih tetap konvensional Pak. Lebih menghargai ketemu fisik. Kalau itu kan hanya pengantar saja. Yang penting kan isinya kan saya ketemu sama nasabah dalam kondisi sehat, baik perekonomiannya maupun badannya. Kalau menurut Pak Made gimana? Iya,
memang kalau mengandalkan hanya teknologi, ya untuk silaturahmi memang lebih baik itu ketemuan. Kita ketemu tatap muka, bisa berdiskusi, menyampaikan keluh kesah, apalagi yang kita harapkan itu kan semua sehat lahir batin kan, itu yang kita dapatkan udah puas gitu, kan. Ya, itu Sukmania kan maksudnya tidak dipungkiri lah kan gitu, maksudnya tidak dipungkirin itu namanya manusia itu apa namanya menurut Aristoteles itu kan, Aristoteles, jadi katanya ya kan gitu, apa namanya kita kan apa namanya makhluk sosial kan gitu. Dan sosialnya itu tetap tidak bisa dihindari kan gitu. Pak, betul. Harus bersosial kan gitu. Itu sosialisasi terus. Sosialisasi itu kuncinya kan gitu. Betul. Bener nggak Pak Made? Iya, betul. Tidak bisa apa ya, kita hidup sendiri. Kita hidup sendiri nggak bisa, harus saling kerjasama, saling isi, saling membantu. Ya, membantu kan gitu. Makanya Sukmania itu meskipun kita usahanya paling bagus, paling besar, tetapi tetap harus apa? Memperhatikan yang usaha kecil kan gitu. Betul. Tanpa yang kayak gitu kita tidak bisa apa namanya survive kan gitu. Betul. Ya itu yang harus apa namanya Sukmania perhatikanlah kan gitu. Sehingga nanti apapun yang menjadi kewajiban Sukmania, apa yang menjadikan prioritas-prioritasnya pasti terpenuhi. Amin. Gitu ya Pak Made ya, Pak Indri ya. Iya. Setuju. Ya kalau ini kita kan menghadapi yang mau masa Lebaran tahun 1445 Hijriah ini kan ya, di tahun 2024 ini kan ada bersamaan. Ada kemarin setelah Nyepi ada perayaan umat Hindu, ada nanti minggu depan itu ada Paskah perayaan Kristiani. Umat Kristiani. Selangnya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jauh lah, paling seminggu waktunya berdekatan. Iya. Kan gitu. Ini kan pengaruhnya pasti kan inflasi, kenaikan harga. Kemarin aja harga beras juga udah naik kan gitu lah. Ya, bagaimana himbauan, maksudnya himbauan kepada Sukmania sehingga dia tetap bisa menikmati lah, semua kan menikmati supaya tidak nanti ya sakit kepala tadi kan gitu. Betul. Gimana Pak Indri? Ya, kalau menurut saya bijaksana dalam keuangan itu utamanya. Ya, jadi banyak orang tuh kaget, biasanya terima misalnya 100.000, tiba-tiba karena dapat THR, dapatnya 200 atau 500.000, langsung ibaratnya kayak uang kaget, dia langsung habisin semua. Padahal setelah hari raya masih ada kehidupan berikutnya. Kebutuhan lain ya. Iya, gitu lah. Nah itu yang harus Made. Iya, kalau kita mendapat lebih, jadi kalau memang tidak perlu, ya jangan ngikuti keinginan. Lebih baik kita ikuti kebutuhan. Jadi kalau sekarang dapat lebih, tapi kita dari lebih itu belum ada kebutuhan, ya simpan dulu, ya kan? Kalau keinginan kan, wah besok kita mau beli ini beli itu, atau habis untuk konsumtif kan nggak bagus juga gitu. Apalagi, jadi kita seperti tadi harus bijaksana. Gitu ya, apalagi yang sekarang ini kan gini, kalau dulu kan kita itu dibela-belain, kalau saya ini cerita sedikit ya kan gitu, kalau saya itu dibela-belain pinjam uang ya mau mudik kan gitu, mau mudik kan gitu, apakah fenomena ini masih berjalan seperti ini kan gitu loh, apakah Sukmania udah menyisihkan dulu dan sebagainya kan gitu, karena supaya nanti kita tidak pusing kan gitu loh. Betul. Ya itu kan tips-tips gimana Sukmania untuk menghadapi di Lebaran tahun ini kan gitu. Betul. Terus kalau seumpama kan gitu menghadapi ya kan ini kan bulan suci, bulan puasa kan gitu loh, dengan cuaca yang tidak menentu kan gitu loh. Kalau Pak Hendri ada tips kesehatan nggak? Maksudnya kesehatan itu biar bagaimana Sukmania meskipun puasa itu kan tetap beraktivitas, tetap aktivitas berjalan biasa supaya ini sehat dan sebagainya. Nah, gimana ada tipsnya kan gitu sehingga Sukmania itu ya yang bagus lah kita ikutin gitu. Thank you buat Sukmania semua. Jadi yang pertama itu supaya fisik kita sehat selalu di bulan puasa ini adalah kita harus jaga apa yang masuk ke badan kita. Makanan yang kita konsumsi,
baik itu di saat sahur maupun di saat berbuka. berbuka puasa, perbanyaklah makanan yang sehat. Ya, Makanan yang sehat ya, makanan Pak, yang ya. sehat ya Pak ya. Jadi jangan kurangin lah misalnya yang berminyak-minyak, ya tepung dan sebagainya. Memang enak, tapi buat tubuh kita itu jangka panjangnya itu kurang enak. Apalagi yang dikatakan Pak Made tadi ya. Iya, terutama kan kita tiap hari nih. Kalau misalnya tiap hari kita makanannya yang berminyak, ya setiap berbuka makanan minyak sebulan loh, full. Kita seperti itu. Nah, jadi Bisa makanya juga kita kan radang kan gitu. iya, bisa radang. Karena cuaca kan ekstrim. Badan kita kurang fit, jadi lebih mudah terkena penyakit. Kalau ini Pak Made ada tips-tipsnya, karena gini, ini luar biasa sekali. Pak Made ini udah tidak muda lagi kan gitu loh. Masih remaja Pak? Masih remaja, 17 tahun. Iya, tahun berapa ya waktu itu? Ini udah kalau Pak Made ini sebenarnya kan ya udah senior lah. Tentang kesehatan dan sebagainya. Ini saya senang sekali dia care terhadap kesehatan lah gitu. Jangan-jangan dia ngomongnya jaga kesehatan ke dokter Pak. Iya, karena apa sedikit pun ada yang dirasakan langsung ke dokter. Gimana tipsnya Pak? Iya, Sukmania kalau saya memang biasa kalau merasa kurang enak itu coba kita apa menyebabkan kurang enak. Misalnya kemarin sekarang ini kok dikit-dikit pusing gitu kan. Bukan karena kayak itu nggak ditempel apakah ada salah makan kemarin atau apa kan gitu. Kalau besoknya juga pusing ya mau nggak mau telepon dokter gitu. Halo dok, halo dok kok begini ini. Oh mungkin ada salah makan atau salah menjaga diri lah gitu. Tapi untuk tips Sukmanianya kan gitu maksudnya. Iya, jadi kepada Sukmania yang saya hormati, jadi di saat bulan puasa yang bulan suci ya kita harus memang harus dari pikiran yang sehat. Kalau dan makanan yang sehat juga yang pikiran seperti yang sehat, otomatis nanti kita makan juga milih yang sehat. Tingkah laku juga sehat. Otomatis puasa kita berhasil dengan sehat. Kita berhasil, terus nanti pas pada waktu namanya apa ya, udah memenuhi 30 hari itu apa namanya? Tetap sehat. Dan Lebaran meskipun uangnya habis, sehat juga. Iya, jadi gitu. Oke, Sukmania itulah tips-tips dari Bang Sukma, sehingga Sukmania tetap harus gimana berjalan lah gitu, karena kehidupan tuh tidak hanya waktu setelah Lebaran aja, dan Lebaran masih ada hari esok kan gitu. Maka Sukmania yang ada di seluruh Depok khususnya dan umumnya di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, perhatikanlah tips-tips dari Bang Sukma ini kan gitu. Tapi Sukmania untuk apa namanya supaya dapat tips-tips ini berkelanjutan terus, Sukmania berpartisipasi, jangan lupa subscribe dan like dari podcast Bang Sukma ini. Sukmania pasti dapat berita-berita yang atau informasi-informasi yang bermanfaat bagi Sukmania, bagi lingkungan sekitarnya, dan bagi masyarakat di Depok kan gitu. Amin. Oke, mungkin kita akhiri nih ya Pak ya. Tapi masih ada informasi nggak apa tip buat Sukmania, Pak Indri? Mungkin closing statement dari saya ya Pak ya. Buat Sukmania semua di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan berikutnya, marilah kita awali di bulan Ramadan ini dengan pola hidup yang sehat. Baik dari makanan kita maupun dari tingkah laku kita. Semoga ibadah puasa ini dapat berjalan dengan lancar sebagai pengantar di bulan-bulan berikutnya sehingga kehidupan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih Pak Indri. Pak Made. Saya kira cukup sama dengan Pak Indri. Nyontek ya? Nyontek. Karena udah bagus. Enggak, maksudnya kita ucapin juga kan gitu. Nanti kalau kita tidak sempat membuat podcast dan ketemu kan gitu Pak. Kepada Sukmania kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dah.